STY sempurnakan skuad, Timnas Indonesia kedatangan striker Liga Italia. Baru-baru ini nama pemain top Eropa yang berposisi sebagai striker di Serie A muncul dan dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna, Sydney van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari 2000. Van Hooijdonk merupakan putra dari legenda Timnas Belanda, Pierre van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan ini disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Di awal karirnya, Sydney van Hooijdonk sempat memperkuat Akademi NAC Breda dan memulai debut profesionalnya di tim utama pada Oktober 2018. Pada musim perdananya bersama NAC Breda, Van Hooijdonk harus rela melihat timnya terdegradasi ke Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie. Namun di usianya yang kini memasuki 24 tahun, Van Hooijdonk tampil sebagai pesepak bola berkualitas. Kabar tentang naturalisasi Sydney van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat Timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik dunia. Dia ingin membela Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Nama-nama top seperti Emil Audero, Pascal Struijk, dan Kevin Dix juga menjadi spekulasi. Namun Van Hooijdonk adalah salah satu nama yang paling banyak disebut. Untuk itu keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki striker kelas dunia seperti Van Hooijdonk tampaknya bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Rival Indonesia yang iri berkat sentuhan Sinteyong. 1. Thailand. Thailand sejatinya bukan merupakan yang suka merendahkan Timnas Indonesia. Negeri Gajah Putih tersebut hanya membalasnya lewat prestasi. Namun Ketua Umum FA Thailand, Nual Panlamsam atau Madam Pang, belum lama ini malah seakan merendahkan pencapaian skuad Garuda. Kepada media Malaysia Harimau Malaya, Madam Pang menegaskan bahwa Timnas Indonesia belum cukup bersaing dengan negaranya. Padahal skuad asuhan Sinteyong terbukti mampu melampaui prestasi Thailand di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu dan berpeluang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Thailand terpuruk di babak fase grup. 2. Malaysia. Malaysia bisa dibilang rival sengit Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Penggemar sepak bola dari kedua negara kerap saling mengejek, utamanya di media sosial. Tidak hanya lewat media sosial, media-media Malaysia terkadang juga terkesan merendahkan pencapaian Timnas Indonesia. Apalagi mereka pernah merebut Piala AFF pada 2010, sementara Indonesia sama sekali belum. Terbaru, media Malaysia One Football meledek supporter Garuda yang terbilang meremehkan Piala AFF 2024 sebab event regional tersebut sudah tidak menjadi target ambisius dari PSSI. 3. Vietnam. Di antara 3 negara, Vietnam bisa dinobatkan sebagai yang paling dengki. Sebab media dari negeri Paman Ho kerap menerbitkan artikel-artikel yang isinya merendahkan pencapaian dari Indonesia. Tidak jarang ulasan-ulasan yang muncul mengusung nada menyindir. Mereka tampak paling khawatir dengan peningkatan pesat yang dialami Timnas Indonesia dalam kurun waktu setahun belakangan. Tak hanya para supporter dan media Vietnam, para punggawa Timnas Vietnam bahkan kerap merendahkan skuad Garuda, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun kini skuad asuhan Sinteyong mampu mempermalukan negara Nguyen tersebut lewat 3 pertemuan terakhir. Saint Patinama latihan fisik mandiri, Jay Izzes siap ubah posisi. Kabar menarik datang dari bek keturunan Saint Patinama yang tetap menjaga kondisi fisiknya jelang membela Timnas Indonesia. Meski tengah berlibur di Bali, Saint Patinama menegaskan tidak ada hari libur. Melalui unggahan stories Instagram pribadinya,
Patinama diketahui tengah jogging di malam hari. Bahkan tunangan Sen juga membagikan postingan bahwa bek kiri timnas Indonesia itu juga tengah menjaga kondisi tubuhnya dengan berlari di treadmill hotel tempat mereka menginap di Bali. Latihan mandiri Sen Patinama tersebut tentu dilakukan bukan tanpa alasan, sebab ia harus bersaing di posisi bek kiri lantaran ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Nathan Chow Aun, dan yang terbaru Calvin Verdong yang sedang diproses naturalisasi. Menariknya tak hanya Sen Patinama, namun berbagai cara juga tengah ditempuh pemain lokal dalam mempersiapkan diri menjelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kompetisi libur, mereka tak ingin bersantai jelang pertandingan bersama timnas Indonesia. Nama pertama yang jadi sorotan adalah Ricky Kabuanya. Pemain asal Sorong ini berlatih di perbukitan dengan berlari naik turun bukit sendirian. Hal berbeda dilakukan oleh Yakob Sayuri. Dari story yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Yakob Sayuri langsung menggeber latihan fisik di pantai bersama sang saudara kembar, Yanse Sayuri. Hal ini membuktikan bahwa para talenta lokal tanah air mulai termotivasi untuk meningkatkan kualitas di tengah banyaknya pemain keturunan yang menghuni skuad Garuda.